Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya bahwa kita semua kembali beroleh kasih dan kemurahan dari Tuhan Yesus. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dalam Mazmur pasal 24 sampai pasalnya yang ke-26. Saya ketika membaca pasal 24 hingga pasal 26 ini muncul dalam benak saya 4 kata. Dan ini juga yang menjadi pertanyaan sekaligus refleksi bagi saya pribadi. Dan lalu saya ambil 4 kata ini menjadi judul dalam renungan firman Tuhan kita pagi hari ini, yaitu siap diuji oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, Daud sebagai penulis dalam kitab Mazmur ini dalam pasalnya yang ke-26 ayat 2, ia mengatakan kepada Tuhan, "Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku." Lalu di ayat yang ketiga Daud melanjutkan, "Mataku tertuju padamu." Nah Bapak Ibu Saudara, ketika saya melihat Mazmur pasal 26 ayatnya yang kedua ini, ibaratnya seperti seorang murid di sekolah yang mengatakan kepada gurunya, "Ayo Miss," atau "Ayo Bu Guru, kasih saya ujian sekarang, saya siap." Wah, bagi saya sebagai seorang guru, kalau saya mendapati ada murid saya yang seperti itu, senang rasanya ya. Ada murid yang berani ya nantangin, minta dikasih ujian, dikasih tes tanpa pemberitahuan sebelumnya. Di satu sisi saya juga sebagai guru akan bertanya-tanya, apa bisa murid saya melakukan atau mengerjakan tugas atau tes ujian yang saya berikan sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau dipikir-pikir, jika murid saya berani untuk meminta diberi ujian, berarti dia siap untuk diuji, dicek sejauh mana kemampuannya. Nah Bapak Ibu, Daud berani meminta kepada Tuhan untuk diuji, dicoba, bahkan diselidiki batin serta hatinya. Berarti Daud siap. Selanjutnya di ayat yang ketiga Daud menyampaikan bahwa matanya tertuju kepada kasih setia Tuhan dan ia hidup dalam kebenaran. Yang ia nyatakan juga di ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-12 tentang bagaimana sikapnya, bagaimana perilakunya Daud serta pergaulan dari Daud. Mungkin kalau melihat ini kita akan berpikir, ya jelaslah Daud berani minta diuji sama Tuhan karena hidupnya dia oke, hidupnya dia benar. Nah saudara, jangan salah, di pasalnya yang ke-25 Daud memohon pengampunan dari Tuhan karena dosa dan pelanggarannya. Jadi di balik Daud yang berani minta diuji oleh Tuhan, ia juga manusia yang berdosa. Yang di ayat 7 dalam pasal 25 ini Daud mengatakan, "Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan." Bahkan di ayatnya yang ke-11 dikatakan, "Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu." Nah saudara, kita juga bisa belajar dari Daud untuk senantiasa memohon ampunan dari Tuhan atas kesalahan yang terkadang secara sadar atau tidak sadar kita seringkali jatuh ke dalam dosa. Sehingga ketika waktu untuk ujian bagi kita itu tiba, kita siap. Dan akhirnya Tuhan bisa mendapati hati kita dan hidup kita benar. Karena Tuhan yang memampukan dan tentunya Tuhan juga selalu ada bagi kita. Dikatakan dalam pasal 25 ayatnya yang ke-8 sampai ayat 21, Tuhan akan menunjukkan jalannya ketika kita tersesat, menolong kita melewati kesulitan kita, mengampuni segala dosa kita, menjaga kita, bahkan mengawal hidup kita. Sungguh Bapak Ibu, tidak ada layanan atau servis yang begitu lengkap seperti yang ditawarkan oleh Tuhan sebagai guru agung kita, yang mengajar kita dan mendidik kita kepada kebenarannya.
Selamat menjalani hari ini, hari di mana kita akan terus belajar menjadi murid Kristus, sehingga kita siap diuji olehnya. Tuhan Yesus memberkati.